1. Jelaskan yang dimaksud dengan metode pengujian perangkat lunak, yaitu A. Black box testing. Black box testing atau dapat disebut juga behavioral testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Black box testing ini lebih menguji ke tampilan luar, interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh pengguna. B. White box testing. White box testing merupakan salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari program yang dibuat, sudah sesuai apa belum sesuai. Terus C. Unit testing. Unit testing adalah jenis software testing yang dilakukan untuk menguji suatu bagian atau komponen software. Unit yang dimaksud berupa kode, fungsi, metode, prosedur, modul, atau objek tersendiri. D. System testing. System testing adalah pengujian yang dilakukan terhadap keseluruhan sistem secara lengkap dan bahwa sistem telah memenuhi syarat pengguna. Sistem testing merupakan bagian dari black box testing yang tidak membutuhkan pengetahuan tentang kode dan logika pemrograman. Terus integration testing. Integration testing adalah pengujian dari hasil penggabungan unit-unit yang ada di dalam software. Integration testing sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk menghindari kesulitan penelusuran jika terjadi kesalahan, error, atau bug. Acceptance testing adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah persyaratan spesifikasi atau kontrak terpenuhi. Pengguna atau pelanggan memberikan masukan dan saran atas pengujian sistem. Usability testing. Usability testing adalah teknik yang digunakan dalam mendesain interaksi yang berpusat pada pengguna untuk mengevaluasi suatu produk dengan mengujinya pada pengguna. Performance testing. Performance testing secara umum adalah praktik pengujian yang dilakukan untuk menentukan bagaimana kinerja sistem dalam hal daya tanggap dan stabilitas di bawah beban kerja tertentu. Smoke testing. Smoke testing adalah pengujian awal untuk mengungkapkan kegagalan sederhana yang cukup parah, misalkan menolak rilis perangkat lunak yang prospektif. Smoke testing adalah bagian dari kasus uji yang mencakup fungsionalitas terpenting dari suatu komponen atau sistem yang digunakan untuk membantu penilaian apakah fungsi utama perangkat lunak tampak berfungsi dengan benar. Stress testing. Stress testing digunakan untuk menguji stabilitas dan keadaan sistem. Tes ini dapat menentukan sistem pada ketahanan dan penanganan kesalahan dalam kondisi beban yang sangat berat, bahkan tes di luar titik operasi normal dan mengevaluasi bagaimana sistem bekerja di bawah kondisi ekstrim tersebut. Sanity testing adalah pengujian yang dilakukan terhadap sebuah perangkat lunak dan hanya berfokus pada fitur atau fungsi baru atau fungsi yang dilakukan perubahan, baik perubahan itu merupakan perubahan flow bisnis atau perubahan karena ditemukannya kesalahan atau bugs pada perangkat lunak versi sebelumnya. Regression testing. Regression testing pengujian terhadap perangkat lunak yang secara menyeluruh dan sedetail mungkin, menjalankan kembali pengujian fungsional dan non-fungsional untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan dan diuji sebelumnya masih berfungsi setelah perubahan. 2. Menurut Anda, kenapa aplikasi yang telah dikembangkan perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum dirilis? Menurut saya, pengujian perangkat lunak sangatlah penting. Hal ini untuk menghindari resiko kegagalan yang ditimbulkan oleh perangkat lunak. Pengujian harus dikonsentrasikan pada area yang paling efektif. Tidak adanya kebijakan pengujian organisasi dapat mengakibatkan kerugian yang besar dan mungkin dapat menghilangkan nyawa seseorang.
3. Berikan contoh implementasi pengujian perangkat lunak dengan metode black box testing dan white box testing. Penguji cobaan white box testing. Dalam white box testing ini aplikasi dibagi menjadi 10. Pertama, ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga, ini bagian keempat, bagian kelima, ini bagian keenam, ini ketujuh, ini ke-8, ini ke-9, dan ini ke-10. Berdasarkan gambar di atas, aplikasi ini memperoleh 5 jalur ya. Paket pertama itu dari 1, 2, 3, 4, terus ke-5, terus ke-9, terus ke-10. Terus paket kedua itu dari 1, 2, 3, 4, terus ke-6, terus ke-9, terus ke-10. Terus untuk yang paket 3, 1, 2, 3, 4 sama, terus ke-7, ke-9, 10. Terus yang paket 3 lagi tidak 1, 2, 3, 4, terus ke-8, 9, 10. Dan yang terakhir sama juga 1, 2, 3, 4, terus ke-9, terus 10. Yang terakhir lurus. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, public class berfungsi sebagai penjabaran variabel class yang ada di bawahnya, dan pada kondisi if berpengaruh besar pada output yang diinputkan oleh user. Black box testing. Pencobaan interface ini dilakukan sesuai dengan input-output sistem yang berjalan tanpa bugs dan sesuai dengan perancangan. Kasus uji pertama, kita menguji input data mahasiswa dan nilai mahasiswa. Kasus uji menguji input data mahasiswa dan nilai mahasiswa. Tahap pengujian memasukkan tipe data yang sesuai dengan labelnya. Terus yang diharapkan data yang dimasukkan sesuai dengan yang ada. Pengamatan yang kita lakukan muncul tipe data yang sesuai, status pas lewat berarti. Terus kasus uji menguji tombol total, mengklik pada tombol total, data yang masuk sebelumnya akan diproses pada tombol total ini, memunculkan hasil nilai yang telah diproses melalui pengamatan, status pas. Terus kasus uji menguji tombol hapus. Tahap pengujian mengklik pada tombol hapus yang diharapkan menghapus data pada file yang ada. Pengamatan sudah bersih pada file yang ada, status pas. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi dapat digunakan dengan semestinya dan sesuai harapan dari segi penguji cobaan black box testing dan white box testing.